Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi dengan Mas Safir Senduk seputar flexing dan judi berkedok trading di ruang digital. Mas Safir masih bersama kami, Mas? Yes, Andrew. Baik, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas. Ini sebetulnya judi online seperti pinjol ilegal begitu ya. Banyak yang dibekukan, banyak yang sudah diblokir, dihentikan, kemudian timbul lagi dan kemudian aktif lagi dan masyarakat banyak juga yang terjebak di dalam judi online berkedok investasi ataupun trading online ini. Mengapa sampai saat ini masih saja memakan korban, Mas? Dan situasi seperti saat ini, fenomena seperti ini terus terjadi? Ya, salah satunya saya pikir bisa jadi karena pelaku itu sudah hafal kebiasaan penegak hukum di Indonesia atau ibaratnya apa ya peraturan yang terjadi di Indonesia. Biasanya penegak hukum tuh banyak sekali mereka bergerak ketika ada desakan, ketika ada isunya ini banyak diangkat di media massa. Nanti suatu hari nanti ketika isu mengenai pinjol ilegal itu turun lagi dan tidak lagi banyak dibahas di media atau kurang dibahas lagi di sosial media oleh masyarakat misalnya, itu pasti akan bermunculan lagi dengan banyak sekali nama-nama baru. Jadi salah satu penyebabnya karena itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita bicara pinjol ilegal, banyak orang yang seringkali ya mereka tidak mempersiapkan diri dengan tabungan jangka pendek, dengan dana darurat dan lain sebagainya. Padahal ada aja yang namanya pos-pos pengeluaran untuk kebutuhan yang serba dadakan, serba mendadak, dan seringkali mereka tidak punya tabungannya. Dan satu-satunya cara adalah mereka datang ke pinjaman online. Dan pinjaman online ini ada dua, Andrew. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah kalau legal biasa prosesnya lebih lama. Nah yang ilegal ini prosesnya itu biasa sangat-sangat cepat, sehingga mereka berpikir nggak apa-apa lah ilegal, toh cepat ini saya bisa bayar kok. Pada prakteknya belum tentu orang yang pinjam uang di pinjol ilegal tuh bisa cepat membayar. Awalnya sih dia pikir dia bisa cepat membayar, tapi kadang-kadang lah kok pas jatuh tempo dia nggak bisa bayar ya. Ini saya pikir yang harus dipertimbangkan baik-baik sebelum orang datang ke pinjol ilegal. Baik, ini kembali lagi ke literasi keuangan digital terutama ya, agar tidak terjebak pada pinjaman online ilegal ataupun trading yang tujuan akhirnya adalah mengajak masyarakat untuk ke dalam judi online. Nah, masih membahas mengenai judi berkedok trading nih Mas, karena saat ini kita tahu kita masih di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kesulitan dalam perekonomiannya, banyak yang terkena PHK, diberhentikan dari pekerjaannya, dan mereka sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di satu sisi, ini binary option atau ya judi berkedok trading begitu ya, menjadi seperti angin segar untuk mereka, terutama para warga prasejahtera. Lalu bagaimana sebetulnya peran pemerintah, apa yang harus dilakukan agar supply dan demand ini tidak terus terjadi? Ada dua hal saya pikir yang harus dilakukan oleh mereka yang berwenang dalam soal ini atau otoritas misalnya. Jadi yang pertama adalah dari segi hukumnya, penegakan peraturannya, dan yang kedua adalah dari segi edukasi ya. Penegakan peraturan seperti misalnya pelarangan lah seperti itu, atau penertiban kepada misalnya kemarin-kemarin tuh ada banyak sekali robot-robot trading forex misalnya ya. Itu penertiban-penertiban dan pelarangan-pelarangan pada hal-hal yang memang harus dilarang itu harus dilakukan ya. Tetapi selama ini kelemahannya adalah seringkali penegakan hukum ini seringkali tidak dibarengi dengan edukasi. Kadang-kadang pemerintah terlalu bersandar pada OJK, terlalu bersandar pada Bapepti, di mana OJK dan Bapepti ini seringkali dalam memberikan edukasi itu tidak atau kurang begitu dapat ya. Mereka kurang begitu banyak memberikan edukasi karena mereka fokus di penegakan, pelarangan, himbauan. Tapi sudah habis itu sudah selesai, habis itu hilang lagi ya. Saya pikir penegakan atau himbauan-himbauan ini harus sering dilakukan dan OJK serta Bapepti harus rajin mengajak DAI TV misalnya untuk rutin ya. Saya tidak katakan sekali-sekali tapi rutin, seminggu sekali, sebulan sekali kasih edukasi keuangan kepada masyarakat. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dari segi hukum, penegakan peraturannya, dan yang kedua adalah edukasi dengan mengajak media seperti DAI TV misalnya. Baik. Nah, berbicara mengenai edukasi,
untuk masyarakat luas ataupun pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan diskusi kita hari ini, Mas Safir. Apa saja sebetulnya sistem alarm yang harus dimiliki oleh setiap individu, setiap kita ketika kita ingin memulai trading di ruang digital ataupun investasi? Nomor satu adalah dengan mempelajarinya terlebih dulu ya. Kita harus bisa membedakan investasi saham itu sendiri. Ini investasi saham gitu ya. Ini orang udah banyak kenal, orang sudah banyak tahu. Walaupun mereka belum pernah mempelajari investasi saham, tapi mereka tahu bahwa saham ini ilmunya sendiri. Yang kedua adalah ada lagi namanya investasi forex. Nah, forex itu ada ilmu lagi sendiri dan ini dua hal yang berbeda. Ada lagi investasi namanya di bursa komoditi ya, bursa komoditi. Nah, itu ada bursanya namanya Bursa Berjangka Jakarta. Itu ini ilmunya terpisah lagi. Kemudian ada lagi ilmu lain namanya perdagangan aset kripto. Ini ada lagi sendiri. Jadi ini udah sendiri-sendiri. Ada saham, ada forex, ada bursa komoditi, ada lagi aset kripto. Ini mereka sendiri-sendiri. Nah, setelah kita pelajari mereka sendiri-sendiri, nah kita nanti akan ada lagi namanya biasanya mulai tuh ada yang jualan robot lah dan lain sebagainya. Dan dari situ ada robot yang bohongan, ada robot yang benar-benar robot. Nah, robot ini kadang ada nempel di forex, ada nempel di kripto dan lain sebagainya. Yang lucu adalah banyak orang seringkali tidak ngerti investasi forex, tidak ngerti investasi bursa komoditi atau aset kripto atau saham, tapi mereka langsung beli robot, udah gitu robotnya bohongan pula gitu ya. Kemarin seperti Anda lihat Andrew kemarin atau beberapa waktu yang lalu ditertibkan banyak sekali robot-robot bohongan di mana ternyata katanya mereka memberikan profit konsisten. Tahu nggak? Ternyata profit konsistennya itu didapat dari uang membership baru yang dimana mereka baru saja membeli robot. Jadi buat mereka yang baru membeli robot, uangnya diambil dari situ, dibayarkan profitnya kepada pemilik robot lama dan dikatakan bahwa inilah hasil robot Anda selama ini. Ya, jadi ini udah kita nggak ngerti investasinya, kita langsung beli robotnya. Ini harus dipahami bahwa robot juga tidak seperti itu. Kita harus pahami dulu investasi benerannya. Nanti robotnya bisa disetel dengan kemampuan kita sendiri. Walaupun saya selalu bilang bahwa kalau kita ngerti investasi forex, kita ngerti investasi bursa komoditi, kita ngerti investasi aset kripto, kita ngerti investasi saham, seringkali kita kadang juga nggak butuh robotnya kok, karena kita bisa lakukan sendiri. Baik. Jadi kembali lagi tidak ada yang instan ya dalam investasi. Perlu adanya waktu untuk kita menunggu bagaimana aset kita nanti akan tumbuh begitu ya. Nah, Betul. pertanyaannya menarik nih, bagaimana agar bisa menentukan aset atau instrumen investasi apa saja yang cocok bagi setiap individu agar kita tidak termakan oleh iming-iming cepat kaya atau cepat meraih keuntungan dengan instan dan akhir-akhirnya kita malah terprosok lagi, terjerumus lagi dengan judi online, berkedok investasi ataupun trading. Bagaimana men-screening setiap kita, Mas, individu-individu untuk menentukan investasi apa yang cocok dengan kita? Saya tidak pernah setuju kalau ada yang mengatakan bahwa investasi properti lebih baik dari saham. Saya juga nggak setuju kalau ada yang bilang investasi aset kripto lebih baik dari properti dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu biasanya punya preferensinya sendiri-sendiri, punya pemahamannya sendiri-sendiri, dan punya kecocokan sendiri-sendiri. Ada orang yang cocoknya investasi properti, ada orang yang cocoknya investasi saham, ada orang yang cocoknya investasi forex, ada yang cocoknya investasi bursa komoditi. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan salah satunya cara mengukur apa yang cocok buat kita itu adalah dengan cara mempelajari banyak hal. Dengan kita mempelajari banyak hal, biasanya kita jadi lebih tahu mana yang lebih cocok. Sama seperti kita pergi dari rumah saya di daerah Tangerang, misalnya Tangerang di Jawa Barat, di Provinsi Banten, misalnya saya mau pergi ke Jakarta, saya mau lewat jalan tertentu. Tapi kalau jalan itu macet, alangkah baiknya kalau saya juga tahu alternatif jalan lain, sehingga kalau jalan utama yang saya lewati macet, saya bisa lewat jalan lain. Lebih bagus lagi kalau saya tahu alternatif jalan lain lagi, sehingga kalau alternatif yang pertama ini macet, saya bisa lewat alternatif kedua. Masalahnya adalah banyak orang hanya tahu satu jalan dari rumahnya di Tangerang ke Jakarta, sehingga kalau jalanan yang biasa dia lewati macet disuruh lewat jalan lain, dia bilang saya nggak tahu jalan lain. Jadi nomor satu adalah dengan mempelajari sebanyak mungkin alternatif investasi di luar sana. Minimal kita belajar 3-5 alternatif. Dari situ mungkin pertama-tama kita coba beberapa diantaranya. Nanti setelah beberapa bulan kita tahu mana yang biasanya lebih cocok buat orang seperti kita, mana yang tidak cocok untuk orang seperti kita. Sekali lagi, ini benar-benar harus sambil jalan, dan biasanya makin banyak yang kita pelajari, makin banyak juga alternatifnya buat kita.
Baik, jadi kita harus lebih rajin lagi untuk belajar tentang literasi keuangan supaya kita tidak tertipu oleh jebakan seperti judi yang berkedok investasi ataupun trading di ruang digital. Terima kasih Mas Safir telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Safir. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melihat desa Cianjur mula-mula di Pulau Samosir yang diyakini tempat awal mula munculnya suku Batak Toba. Informasinya sesaat lagi di Halo Indonesia.